Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Kau baik, Kau baik, oh Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih berada saat ini. Puji nama Tuhan, sungguh satu sukacita yang luar biasa kita boleh kembali berjumpa di dalam lilin kecil. Sekecil apapun perbuatan baik kita itu tetap pasti memiliki manfaat yang luar biasa buat orang yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Seperti sebatang lilin yang tetap akan bermanfaat untuk dapat menerangi sebuah ruangan pada saat ruangan itu di dalam kegelapan, walaupun hanya satu lilin kecil. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau baik sungguh baik buat kami. Tuhan, tuntun kami dengan hikmat-Mu dan anugerah-Mu untuk kami belajar mengerti isi hati-Mu, mengenal pribadi-Mu Tuhan pada saat ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan,
Pakai lidah bibir hamba-Mu yang sangat jauh dari sempurna ini Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu pada setiap kami sehingga kami lebih mengenal Engkau dan Engkau semakin mengenal kami. Kenapa Engkau mengenal kami? Karena kami adalah orang-orang yang mendapatkan perkenanan-Mu dan orang-orang yang melakukan kehendak-Mu dan mengenapi rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita sama-sama diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita belajar satu buah kebenaran yang luar biasa yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya berikan tema pada episode ini adalah God at War. Artinya Tuhan yang sedang berperang. Bapak Ibu Saudara terkasih, memang di dalam pikiran kita akan Tuhan, bahkan terus dalam Alkitab, ada kalanya Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita yang berperang, sehingga kita bisa mengalami kemenangan yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Tetapi ada kalanya juga Tuhan hanya menyuruh kita diam saja dan membiarkan Dia melakukan perang itu secara pribadi untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya, sehingga kemenangan kita alami. Ayat ini ditulis ketika pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan keluar dari Mesir. Tidak berapa jauh setelah mereka keluar dari Mesir, tiba-tiba ketika mereka melihat ke depan, di depan mereka dihambat oleh sebuah halangan, yaitu Laut Teberau. Belum sempat mereka berpikir bagaimana cara menyeberangi laut tersebut, dan mereka melihat ke arah belakang, tidak disangka pasukan Firaun lengkap dengan senjata perangnya, lengkap dengan kereta berkudanya yang jumlahnya sangat besar, sedang mengejar mereka. Tentunya dalam kondisi seperti ini, bangsa Israel sedang dalam keadaan terjepit. Satu hal yang wajar kalau mereka panik, kemudian mereka komplain, mereka marah, mereka katakan kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir sehingga mereka harus mati di padang gurun dibantai oleh Firaun dan tentaranya. Namun Musa berkata, jangan takut, tetap tenang, tetap percaya, lihat keselamatan daripada Tuhan. Dan dia mengatakan sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu hanya diam saja. Apa sih yang dimaksud dengan diam saja ini, Bapak Ibu Saudara terkasih? Yang pertama, makna dari diam saja di dalam Ulangan yang ke-14 ayat ke-14 dikatakan, jangan takut. Tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 seperti ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Amin. Diam saja yang pertama bermakna jangan takut. Jangan cemas, jangan khawatir. Karena apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, sekalipun kita dalam kondisi terjepit seperti bangsa Israel dan kita seakan-akan melihat jalan buntu dalam kehidupan kita, entah dalam masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, ataupun sakit penyakit yang kita sedang derita saat ini, firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, karena Tuhan tetap pegang kendali. Itu kabar baiknya buat setiap kita. Amin. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap Tuhan yang peduli dengan saudara dan saya. Sebab itu dia berkata, Dia yang akan berperang buat kita. Bagian kita diam saja. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Di dalam terjemahan Amplified Bible, kitab Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 dikatakan, keep silent and remain calm. Artinya tetap diam saja, tetap tenang. Jangan heboh, jangan panik, jangan stres, jangan depresi. Tetapi percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan diam saja? Yaitu fokus kepada Tuhan. Di dalam tadi ayat yang ke-13 dalam pasal 14 di dalam kitab Ulangan dikatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bapak Saudara terkasih, seringkali kecemasan, kekhawatiran kita alami, kita hadapi karena kita mengalihkan pandangan kita, mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada masalah kita, kepada persoalan kita, kepada pergumulan kita. Dan akibatnya itu menggerogoti kehidupan kita baik secara rohani maupun secara jasmani.
Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika usaha kita bangkrut, ketika apa yang kita kerjakan gagal, ketika kerja keras kita tiba-tiba ditipu oleh orang, dan kita kembali menjadi orang yang mengalami kesulitan yang begitu berat. Firman Tuhan katakan, jangan fokus kepada masalahmu, tetapi lihat keselamatannya dari Tuhan. Sebab ketika kita melihat masalah kita, yang menjadi Tuhan kita adalah masalah kita. Tetapi ketika kita berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, itulah yang menjadi Tuhan kita. Jehovah Rafa, Allah penyembuh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Bapa yang baik, Bapa yang sudah memberikan terbaik buat saudara dan saya, dan Bapa yang berperang buat kita, Bapa yang akan menyelesaikannya buat kita. Terbukti ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, Dia menyelesaikan satu karya yang luar biasa yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan sendiri, yaitu apa? Penebusan dosa kita, sehingga kita yang seharusnya mengalami kematian kekal bisa mendapatkan kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Fokus kepada janjinya, fokus kepada firman-Nya, fokus kepada pribadinya. Bukan hanya fokus pada mujizat, bukan hanya fokus pada berkat-Nya Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan hanya fokus pada pertolongan Tuhan-Nya, tidak. Tetapi fokus kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Untuk itulah kita perlu terus-menerus membangun keintiman dengan Tuhan. Terus-menerus kita membaharui hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita mulai fokus kepada Tuhan. Kita mulai bisa menjalani kehidupan yang baru. Kehidupan yang sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kehidupan untuk menggenapi rencana Tuhan. Kehidupan yang bebas dari dosa. Kita ingin menjadi orang-orang yang menikmati kemenangan dari Tuhan. Amin. Kita ingin menjadi orang-orang yang hanya berfokus kepada Tuhan, kepada pribadi Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita dan Tuhan adalah satu. Seperti doa Tuhan Yesus Kristus. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Amin. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan diam saja? Tetap percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak mudah untuk tetap percaya. Terbukti ketika bangsa Israel melihat pertolongan dari Tuhan, ketika mereka bisa menyeberang Laut Teberau dengan selamat, tidak berapa lama setelah itu mereka kembali berkeluh kesah dan komplain kepada Musa masalah kehidupan kebutuhan yang sebenarnya sepele. Hanya masalah air, hanya masalah makanan, hanya masalah daging dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi tidak mudah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Namun bukan tidak mungkin. Itulah bagian kita. Kita diam saja, artinya kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan terus-menerus membaca kebenaran firman Tuhan. Dengan terus-menerus merenungkan janjinya. Sebab ketika Tuhan izinkan kita mengalami apa yang dialami oleh Lazarus. Ketika dia meninggal. Dan 3 hari Tuhan Yesus sengaja menunda untuk datang. Untuk menyembuhkan Lazarus. Lazarus tidak hanya sakit, kemudian dia meninggal dan dikubur sesudah 4 hari. Bila tidak salah, Tuhan Yesus baru datang dan membangkitkan Lazarus. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan ingin tahu sebetulnya iman kita ini kepada siapa? Kepada mujizatnya Tuhan atau kepada pribadi Tuhan itu sendiri? Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kondisi kita belum berubah, sekalipun masalah kita belum terselesaikan, namun kita tetap percaya, tetap berharap pada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan barang sedetik pun. Disitulah kualitas iman kita semakin bertumbuh, semakin luar biasa dan semakin berbuah. Bukankah yang Tuhan Yesus Kristus cari pada waktu dia datang kembali yang kedua adalah iman yang tetap percaya dan berharap kepada Dia yang akan datang kembali menjemput kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan yang berperang buat kita. Dan kita diam saja. Jangan takut. Fokus kepada pribadi Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Tetap percaya sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan seperti apa yang kita mau. Sebab Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sedang dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik buat kami. Bahwa apapun yang kami alami,
yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau adalah Tuhan yang berperang buat kami, bukan Tuhan yang diam saja ketika kami mengalami persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan yang menjadi masalah buat kami adalah ketika kami mulai ketakutan Tuhan. Oleh karena itu Engkau berkata, jangan takut. Kami ketakutan karena kami fokus pada masalah persoalan kami. Oleh karena itu kami mau berubah fokus kami hanya kepada pertolongan, pimpinan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap mohon iman percaya kami kepada Tuhan sekalipun kami belum melihat hasil seperti apa yang kami inginkan. Tetapi biar kami tetap percaya dan iman kami bertumbuh, iman kami bertahan. Karena ketika kami dalam zona nyaman Tuhan, sesungguhnya iman kami semakin lemah. Namun ketika Tuhan izinkan masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kami, senyatanya Engkau sedang ingin membentuk kami, membentuk iman kami, sehingga kami memiliki iman yang berkualitas. Karena Engkau adalah Tuhan yang mencari iman di bumi ini ketika Engkau datang kembali kali yang kedua Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Apapun permasalahan, persoalan, pergumulan anak-anak-Mu hari-hari saat ini, hamba percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah tinggal diam, tapi Engkau Tuhan yang berperang buat setiap kami. Makasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kembali kami berobat bangsa kami Indonesia, buat pemimpin bangsa ini, buat presiden, wakil presiden, kabinet menterinya, aparat pemerintah bangsa ini semua Tuhan pakai dengan hikmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan, sehingga mereka dapat mengelola bangsa ini dengan baik, dengan benar, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Dan shalom-Mu Tuhan, berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, kemakmuran-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah atas Indonesia. Terima kasih buat Indonesia. Kami mengucap syukur. Dan kami akan melakukan aktivitas kami kembali dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami cukup ya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkat yang besar dari Bapa yang mengasihi kami, kasih karunia dalam Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh yang Kudus menyertai memberkati setiap kami saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kali yang kedua menyebut kami di awan yang permai. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Jehovah Immanuel.